Selamat datang di Emoce. Nama saya Mihail. Hari ini, saya akan berbicara tentang desain kapal. Dan desain kapal dimulai selama bertahun-tahun, selama berabad-abad, dan kita masih dapat melihat beberapa hal masih diterapkan dengan cara yang sama. Tidak ada yang berubah, tidak ada perbaikan, dan inilah alasan mengapa hal ini sangat memengaruhi efektivitas dan transisi energi. Transisi energi yang sesungguhnya bukan yang diciptakan untuk menguras kantong pemiliknya. Dan transisi yang nyata bisa datang dari perusahaan-perusahaan yang benar-benar berinovasi, yang benar-benar membawa nilai tambah ke laba bersih setiap perusahaan yang mereka investasikan dengan cara seperti itu agar tetap layak. Dan yang pasti, para pemilik tahu di mana harus berinvestasi, bagaimana cara berinvestasi. Dari pihak kami juga bisa memberikan konsultasi dan saran kepada para pemilik apakah keputusan itu baik atau buruk, tapi yang paling penting adalah ada solusi yang memberikan kapal Anda keunggulan yang signifikan dan juga keunggulan secara komersial, sehingga menonjol dibandingkan armada lainnya. Tidak semua dari mereka memahami hal itu. Tidak semua dari mereka pernah memikirkan hal itu, karena memang belum ada yang mengangkat, peluang tambahan seperti ini. Untuk bisa mengangkat peluang-peluang ini, orang-orang harus membangun beberapa keterampilan, Harus memperkenalkan beberapa keterampilan, pertama-tama untuk diri mereka sendiri, lalu ke industri. Kalau kita tidak mampu menciptakan kapal yang lebih mumpuni dan punya nilai lebih untuk kehadiran komersialnya di dalam, industri dan pasar, pada dasarnya kita sudah menempatkan diri kita di posisi yang lebih rendah, jauh lebih rendah. Itu bisa berupa tarif harian, bisa berupa ongkos angkut, bisa juga, katakanlah, tarif dari penyewa kapal. Jadi, misi kita adalah menciptakan kapal yang sangat produktif secara komersial, dan bukan hanya produktif secara komersial, tapi juga sangat produktif secara operasional. Dari pengetahuan mendalam yang telah saya kumpulkan, saya mampu mendorong bisnis ke tingkat solusi berikutnya yang membuka nilai ini, baik secara komersial maupun operasional. Hal ini membuat lingkungan pelayaran menjadi mudah untuk dioperasikan. Dan yang paling penting juga, agar bisa menonjol dari yang lain, kita juga harus berinvestasi pada orang-orang kita, pada sumber daya manusia kita, yang sama efektifnya dengan aset-aset kita. Jika saya melihat dari pengalaman yang saya miliki secara pribadi melalui berbagai kapal dan melalui pengetahuan yang mendalam, aset dan sumber daya manusia memiliki tingkat kepentingan yang sama dan sangat krusial, karena itu adalah faktor yang sangat penting dan fundamental saat ini. Dan seperti yang saya lihat, selama beberapa dekade ke depan, bahkan dengan penerapan AI, bahkan dengan penerapan teknologi baru, faktor manusia akan tetap ada, di sana. Dan hal yang paling penting adalah kita telah melihat nilai-nilai ini. Kita telah melihat bahwa ini lebih dari sekadar itu, bahwa kita bisa menciptakan lebih banyak lagi. Bukan karena kebutuhan, untuk melakukan itu, tapi karena kebutuhan untuk meningkatkan dan menetapkan standar. Jadi jika kita melihat kembali ke sejarah ketika kita memiliki kapal uap pertama yang digerakkan oleh batu bara, minyak, atau katakanlah minyak berat, minyak yang jauh lebih berat, yang belum melalui proses pemurnian sebanyak yang kita miliki sekarang, kita juga belum memiliki banyak teknologi seperti sekarang. Jika kita melihat sejarah manusia itu selalu inovatif. Mereka akan menemukan cara, mereka akan menemukan jalan dalam setiap dan segala kondisi. Dan inilah alasan mengapa perubahan di kapal itu sangat diperlukan.
Perubahan itu bukan sesuatu yang buruk. Perubahan itu adalah sesuatu yang alami yang terjadi seiring waktu. Perubahan itu mirip dengan perubahan pada tubuh kita. Perubahan itu, mirip dengan perubahan pada produk-produk. Segalanya selalu berubah. Perubahan itu konstan. Waktu tidak pernah berjalan mundur. Waktu hanya bergerak maju. Dan perbedaan antara waktu dan pelayaran adalah bahwa keduanya, katakanlah, memiliki perbedaan dan ketidakberbedaan. Keduanya memiliki titik yang persis sama. Keduanya hanya bergerak maju. Jadi, apa yang ada di masa lalu? Ya, itu bagus. Kita bisa mengambilnya. Kita bisa belajar darinya. Kita juga bisa meninjaunya dan menggunakannya kembali. Tapi kita harus melakukan emosi di dalam diri kita. Hari ini, saya akan memperkenalkan sebuah buku dan juga kursus online yang berkaitan dengan minyak mentah dan pencucian minyak mentah. Ini adalah buku yang mentransfer pengetahuan yang telah saya kumpulkan, keahlian, dan semua keberhasilan yang dibutuhkan agar dapat melakukan operasi pembongkaran sebaik mungkin tanpa mengalami situasi yang tidak menyenangkan atau klaim tambahan. Buku ini membuat pekerjaan Anda jauh lebih mudah saat naik ke kapal. Saya benar-benar percaya pada materi pelatihan yang telah saya buat, karena semuanya sudah divalidasi. Dan metodologinya telah diuji, dan benar-benar memberikan nilai tambah langsung sejak halaman pertama Anda mulai membaca buku ini. Hal lain juga, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan pengetahuan yang mendalam adalah dengan mengikuti kursus online yang secara khusus saya buat untuk topik ini, yang sudah tersedia di channel YouTube. Buku ini juga sangat mudah dibeli di Amazon, dan Anda bisa langsung mengaksesnya melalui tautan yang akan saya cantumkan di bawah video ini. Jadi, bergabunglah hari ini, dan buka jendela serta peluang di depan Anda dengan cara yang jauh lebih mudah dan lebih terjangkau. Panduan crude oil washing yang dikombinasikan dengan kursus online Crude Oil Washing Master Class akan memberikan Anda panduan praktis melalui semua tahapan, mulai dari pemahaman perilaku molekul, setiap jenis minyak mentah, karakteristiknya, cara menanganinya, hal-hal yang perlu diwaspadai, cara mengatasi masalah jika terjadi sesuatu, hingga cara memilih program terbaik. Jadi, semua itu adalah perjalanan yang benar-benar luar biasa dalam proses crude oil washing. Ini akan mengubah cara Anda memandang minyak mentah dan proses pembuangannya sendiri. Ini akan memberikan Anda keunggulan kompetitif untuk tetap terdepan dengan pengetahuan mutakhir. Anda akan melihat cara yang jauh lebih berkelanjutan dalam menangani pembangunan kapal, juga hal-hal operasional, jadi benar-benar berfokus untuk meningkatkan sisi-sisi tersebut, baik pembangunan kapal maupun operasional. Ketika kita melakukan itu, kita akan membawa keunggulan komersial, dan itulah tujuannya. Ini adalah perbaikan berkelanjutan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh masing-masing dari kita. Mungkin tidak semua dari kita, mungkin sebagian dari kita lebih sedikit, mungkin ada yang tidak sama sekali, tapi mungkin juga ada yang jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan. Tapi hal-hal seperti inilah yang benar-benar membawa perubahan menuju masa depan yang jauh lebih berkelanjutan. Pertama-tama, untuk manusia, untuk lingkungan, lalu aspek komersial akan mengikuti. Itu datang secara langsung, itu benar-benar datang secara langsung. Jadi, mari kita lihat sedikit tentang sebagai perusahaan pelayaran dan setiap, katakanlah, perusahaan pelayaran yang sudah ada. Inovasi seperti apa yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun? Tuliskan semuanya sejak awal. Katakanlah, sejak perusahaan Anda berdiri dan lihat inovasi apa saja yang telah Anda hasilkan selama bertahun-tahun.
Inovasi seperti apa? Dan bagaimana inovasi serta perubahan ini membawa nilai atau meningkatkan, katakanlah, nilai pemegang saham yang pada akhirnya sangat tertarik pada nilai komersial. Tuliskan dan lihat perubahannya, juga bagaimana hal itu mengubah pergerakan perusahaan dan strategi perusahaan. Dan cukup bandingkan saja. Cukup bandingkan hal-hal kecilnya saja. Saya yakin kamu akan melihat bahwa semua poin yang telah dibuat dan telah diambil perubahannya itu memiliki dampak langsung terhadap harga saham pemegang saham. Oke, kita juga paham bahwa ini juga, bersifat ekonomis. Ada juga dampak ekonomi dari sumber eksternal. Tapi titik-titik di mana terjadi titik balik secara teknologi atau beberapa keputusan, beberapa perubahan, itu juga terlihat jelas. Seharusnya itu terlihat jelas. Ini mirip. Misalnya, kita punya instalasi untuk skruber. Kapalnya memerlukan waktu 30-45 hari. Jadi pada dasarnya, semua poin ini bisa diidentifikasi. Berapa banyak kerugian yang kita alami selama tanggal-tanggal itu? Karena kita tidak punya alokasi kapal sama sekali. Kapal itu memang didedikasikan untuk dry dock, dan misalnya saja biaya untuk instalasi sistem tersebut. Jadi, dengan melihat itu, Anda bisa jauh lebih cepat melihat apa yang sudah Anda rugikan atau apa yang sudah Anda dapatkan. Dan, ya, hal terpenting yang ingin saya sampaikan di sini agar tidak berputar-putar dan membahas hal yang sama, adalah jika Anda melihat kapal-kapal, baik zaman sekarang maupun dulu, selama bertahun-tahun, tidak ada perubahan dalam desainnya. Dan saya telah melihat bahwa dengan hal-hal yang paling sederhana, dengan perubahan yang paling mudah, pada dasarnya Anda bisa mendapatkan keuntungan dari desainnya. Anda bisa langsung mendapatkan keuntungan dari desain, yang berarti pengeluaran untuk desain itu sendiri jadi lebih sedikit. Ini akan mendefinisikan ulang operasi sebagaimana adanya saat ini. Waktu yang dihabiskan untuk operasi tersebut berkurang 50%. Itu membuat mereka jauh lebih aman dan lebih mudah untuk bekerja. Dan ini berarti bahwa kami mengurangi pengeluaran kami, kapal menjadi lebih, fleksibilitas, dan juga pemilik tongkang, kapal itu sendiri akan menghabiskan lebih sedikit waktu, dan kami membuat orang-orang kami jauh lebih bahagia, karena orang-orang bukanlah, robot. Oke. Mereka membutuhkan perasaan aman ini, dan rasa aman juga datang seiring dengan pengurangan jam kerja. Seperti yang Anda ketahui dan seperti yang telah Anda lihat, dan ini adalah kebenaran, carilah kapal-kapal yang datang ke Rotterdam, oke? Dan ambil jam istirahat dari orang-orang yang dialokasikan di kapal. Oke? Anda akan melihat bahwa semua orang yang bekerja, katakanlah, pejabat senior dan semua hal itu, mereka tidak memiliki jam kerja standar, dan itu terlihat jelas. Jadi para pengawas tahu hal itu. Kontrol lokasi pelabuhan mengetahui hal itu. Mereka melihat wajah mereka melihat mata mereka. Tapi yang paling penting adalah tidak ada seorang pun yang membicarakan hal itu. Dan alasannya adalah, tidak semua pengawas akan menyampaikan hal itu kepada pemilik, karena pertama-tama, mereka telah menciptakan budaya ketakutan tentang apa yang jika saya katakan bahwa ini akan, menjadi kenyataan, bagaimana ini akan mengubah, posisi saya, katakanlah. Itulah yang dipikirkan pengawas. Pemilik berpikir, ini bagus. Mereka bodoh. Mereka kerja 30-40 jam, saya bayar mereka 8 atau 12 jam, tapi mereka kerja 24 atau 36 jam.
Dan mungkin juga, ya, pemilik sama sekali tidak tahu soal itu, bahwa ini sedang terjadi. Karena, ya, para pelaut merasa jam istirahat mereka semuanya, sudah benar dan semua hal lainnya. Tetapi, masih saja, saya yakin mayoritas tidak mengikuti, jam istirahat. Jadi ini bukan dunia yang jelas. Oke, itu bukan kejelasan. Dan ini, jenis pekerjaan dan mentalitas ini tidak mendatangkan, perbaikan apapun, tidak mendatangkan inovasi apapun ke dalam industri. Lebih jauh lagi, hal itu menekan perkembangan dan kejelasan dalam industri, karena kita tidak menghadapi masalah secara langsung sebagaimana adanya. Kita hanya menundanya, dan kita menundanya sampai, kecelakaan berikutnya. Jadi, yang saya usulkan adalah perubahan total, benar-benar beralih untuk menyadari dan secara jelas menangani masalah-masalah ini, bukan karena itu akan meningkatkan biaya, bukan karena itu akan membuatmu sedikit keluar dari zona nyamanmu, melalui apa yang akan kamu pelajari. Tapi sebenarnya, untuk mengatur segala sesuatunya seperti seharusnya mereka berjalan. Dan Anda dapat melihat dengan sangat jelas bahwa fisika dan hukum sebenarnya secara eksplisit mendefinisikan batasannya, serta secara tegas mendefinisikan batasan operasionalnya yang sangat penting dan relevan. Break time 05S jauh lebih jelas. Dan mengapa tidak menetapkan batas-batas yang ditentukan seperti ini? Ini sudah diatur untuk sebagian besar hal. Mengapa tidak mengikuti mereka saja? Ikutilah mereka, ya, tetapi ajukan juga pertanyaan mengapa. Oke, jangan ikuti mereka secara membabi buta. Ikutilah mereka, tetapi ajukan juga pertanyaan mengapa. Mengapa kita harus melakukan itu? Mengapa kita harus melakukan ini? Dan ini membawa kejelasan. Ini membawa kejelasan, transparansi, dan kepercayaan. Jadi dengan membangun itu, dengan membangun budaya tersebut, kita sudah memposisikan diri kita sebagai perusahaan, sebagai industri, jauh lebih tinggi. Tanpa melakukan perubahan apapun, tanpa melakukan, katakanlah, implementasi tambahan apapun. Oke? Kita belum melakukan apa-apa untuk saat ini. Kita belum mengeluarkan biaya apapun. Kita belum menerapkan apapun yang baru. Jadi kita hanya mengikuti dan hanya menjalankan hal-hal dasar. Disinilah semuanya dimulai. Dan karena kita mengikuti hal-hal dasar, karena kita mengikuti alur kerja yang alami, maka kita bisa menyadari dengan mempertanyakan mengapa, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan apa yang sudah kita miliki saat ini. Jadi, itu adalah, cara yang benar-benar cepat, bisa dibilang, untuk memperbaiki sesuatu dan mendapatkan lebih banyak, proyek-proyek menarik untuk diimplementasikan dan ide-ide yang menurut saya nilainya jauh lebih tinggi daripada saat ini. Tapi saya sangat ingin melakukan perubahan dan implementasi, jadi saya benar-benar menurunkan harga dengan sangat drastis. Dan saya 100% yakin bahwa semuanya akan berhasil, masing-masing dari mereka. Karena selalu ada pertanyaan, mengapa? Selalu ada banyak pertanyaan, mengapa? Ada juga banyak validasi terhadap hal-hal ini, dan inilah mengapa profesi ini dibuat seperti sebuah ilmu. Ini mirip dengan ilmu pengetahuan. Jadi, sekarang saya akan membuat iklan agar Anda bisa melihat buku yang telah saya buat, dan juga kursus online yang tersedia untuk pencucian minyak mentah. Saya percaya buku ini, yang Anda lihat di sini, seharusnya ada di setiap kapal, mudah, tersedia,
dan dapat diakses, karena ini adalah dasar untuk setiap tanker di seluruh dunia. Dan satu hal lagi juga, silakan kunjungi situs web saya, di mana saya telah membuat materi yang luar biasa, materi pelatihan yang hebat, yang akan meningkatkan pengetahuan Anda, pertama-tama, dan juga meningkatkan serta memposisikan perusahaan Anda jauh lebih baik. Jadi, Anda akan memiliki lebih sedikit masalah, juga lebih sedikit pengeluaran. Dan inilah intinya, bahwa kita memiliki alur operasi yang baik, koneksi komersial yang lancar, sehingga kita mengalami lebih sedikit gangguan dalam rantai pasokan. Dan semua ini hanya bisa dicapai melalui pengetahuan yang kita bangun setiap hari, sedikit demi sedikit, seperti menata batu bata, hingga akhirnya kita menyelesaikan karya seni kita, bisa dibilang. Jadi, mari kita fokus pada hal itu. Mari kita fokus pada pertanyaan besar tentang mengapa, agar kita bisa menciptakan sesuatu yang baru. Dan yang sangat penting, kunjungi situs web saya. Saya akan meninggalkan semua tautannya di bawah video ini, jadi akan mudah diakses. Jangan pernah lupa bahwa kami telah secara khusus membuat penawaran yang sangat istimewa dan gratis untuk para apprentice, para kadet dek, para kadet, dan juga mereka semua yang baru saja masuk ke dalam industri maritim yang luas ini, berupa konsultasi gratis melalui aplikasi WhatsApp yang tersedia di halaman utama channel saya yang resmi. Kunjungi www.mocorp.com dan Anda akan menemukan semua materi yang relevan, semua tautan yang bisa Anda ikuti. Dan juga, bergabunglah dengan salah satu keanggotaan dan jadilah pendukung channel ini serta ide-ide hebat dan materi pelatihan yang luar biasa. Karena kami bertujuan untuk menjadi ahli global dalam perdagangan dan inovasi maritim. Terima kasih banyak. Saya harap kalian semua tetap aman. Semoga harimu menyenangkan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.